Shalom. Oke. Buka bersama-sama saya di Lukas pasal yang ke-24. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini adalah sebuah perjalanan ke Emmaus, dan perjalanan ke Emmaus ini adalah kisah ketika Yesus baru bangkit dan transisi antara bangkit dan dia akan naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia tahu, dia mengerti bahwa murid-muridnya dan juga semua daripada kita yang duduk di tempat ini tidak akan lagi melihat dia secara fisik. Pertanyaan saya, pernahkah ada seseorang yang paling tidak pernah lihat dialah secara fisik? Enggak pernah ada. Ketika banyak kesaksian masuk kepada saya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan dan kemudian disamperin sama sebuah terang yang luar biasa di tempat kos-kosan lah, di rumah dan lain sebagainya sehingga terjadi pertobatan, selalu tidak pernah bisa bahkan melihat mukanya. Dan itu pun hanya sesekali saja dan hanya orang-orang tertentu yang mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Apalagi kita yang secara mayoritas ini dari kita lahir sampai kita nanti menutupkan mata di bumi ini, kita semuanya tidak pernah melihat dia secara fisik, apalagi bisa menjamah memegang daripada tubuhnya. Dan itu yang dia tahu. Itu sebabnya ada sebuah pelajaran yang ditulis oleh Dr. Lukas di kitab Lukas ini, dan Lukas ini cukup detail kalau menulis dengan bahasa yang sangat menarik sekali. Dia menceritakan tentang sebuah perjalanan ke Emmaus dari seseorang yang pertama kali masuk ke dalam sebuah pengalaman ini adalah orang-orang atau dua orang tepatnya yang bukan ring satu daripada murid Yesus bahkan. Dan ini sesuatu yang sebenarnya kisah yang sangat sederhana tetapi didokumentasikan di Alkitab karena ada pesan yang dahsyat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya. Ya. Dan sekarang ini ketika kita hidup, kita percaya kepada Dia dengan hanya mendengarkan suara Tuhan. Itu pun tidak audible. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Itu pun gak audible. Bapak Ibu dengar suara Tuhan dari mana? Dari khotbah seperti begini. Itu pun juga Bapak Ibu harus sortir. Karena ada juga yang ngawur khotbah. Kemudian dari kesaksian seseorang misalnya. Kemudian dari pembacaan firman, makanya kalau baca firman jangan begini kalau baca firman. Baca supaya telinga dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada ibu-ibu yang sedang hamil, walaupun anaknya masih kecil, bacakan firman kepada mereka. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, saya mengalami anak saya yang kedua ini, si Keaton ini sekarang sudah 15 tahun, tapi waktu dia umur 5 tahun ketika dia keracunan makanan di rumahnya, di sekolah maksud saya, karena ada catering di sekolah yang bubur ayamnya rusak. Jadi ada 60 anak di TK waktu saat itu masuk UGD. Setelah itu sekolah nggak mau lagi kasih catering, ya salah juga ya, ngapain kasih, kan risiko ya, akhirnya harus bawa makanan sendiri, lebih baik begitu. Jadi saya ditelepon sama mbak di rumah, dikatakan Pak segera pulang karena ini anak udah biru mukanya, udah buang-buang air sama udah muntah-muntah. Dan semua teman-temannya udah di UGD, bahkan gurunya telepon saya. Itu anak gimana Pak? Cuman dia loh Pak yang belum diadmit ke rumah sakit. Saya bilang, iya saya baru dapat kabar nih, ternyata dia juga kena. Saya bilang gitu. Istri saya lagi di luar negeri, saya segera pulang dari kantor. Sampai di rumah, itu anak mbaknya di rumah bilang begini, Pak tadi saya diangkat tangan saya, ditaruh di kepalanya dia, disuruh ucapkan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mbaknya bukan orang percaya. Mbak lakukan nggak? Iyalah Pak, saya ketakutan katanya gitu. Setelah itu saya bawa dia ke UGD yang berbeda, bukan UGD yang, karena teman-temannya udah banyak di sana. Sampai di sana diobservasi sama dokter, dikasih obat, panasnya turun, tidak muntah, tidak buang-buang air, dia ketiduran 1 jam di UGD. Dokter bilang gini, Pak, kalau nanti 1 jam dia bangun, dia oke, bawa pulang aja. Bawa pulang aja, kalau sampai nanti di rumah terjadi apa-apa, nanti malam baru kita opname Pak. Betul, 1 jam kemudian tidak terjadi apa-apa, panasnya turun, kelihatan membaik, saya bawa dia pulang. Kira-kira jam 4 sore kami sampai rumah, saya ketiduran sama dia. Saya nggak balik kantor, saya ketiduran sama dia. Kami terbangun jam 7 malam. Dan di jam 7 malam itu dia lari-larian, dia minta makan. Dia adalah satu-satunya anak yang tidak diopname di rumah sakit. Karena dalam kondisi yang bahaya, ketika orang tuanya tidak ada,
Dia tahu kemana dia harus berseru. Karena sepanjang hidupnya selama 5 tahun itu, bahkan sejak dari ada di kandungan, firman Tuhan dibacakan kepada hidupnya. Itu firman. Tetapi kan gak audible. Nah, bagaimana sekarang ini supaya kita mengerti bahwa saya ini harus tetap percaya, dan Yesus juga tahu, dan itu tahu, dia tahu bahwa itu susah, dan itu sangat sulit. Kita punya pintu gerbang hati Bapak Ibu. 2 pintu gerbang hati kita, yang kita menyerap informasi. Itu hanya dari mata dan telinga. Tetapi telinga akan kalah sama mata. Contohnya gini, misalnya ada seseorang teman saya bilang gini, Bill kamu tahu nggak, di mall itu ada diskon. Saya dengar ada diskon. Terus saya bisa bilang begini sama dia, enggak, saya baru dari sana. Saya baru lihat sendiri, enggak ada kok. Oh, bohong tuh beritanya. Langsung teman saya yang dengar percaya. Karena apa yang dilihat mata itu akan mementahkan apa yang didengar. Karena mata itu berkuasa. Lebih berkuasa daripada pendengaran sebenarnya. Itu sebabnya ketika Thomas berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia tidak percaya, dan kemudian Yesus memberikan tanda bukti bahwa dia sudah mati. Dia katakan begini sama Thomas. Kita baca aja ya ayatnya. Nanti kita balik ke sini. Yohanes 20 ayat 29, coba lihat. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena udah lihat, percaya. Perhatikan kalimat berikut ini. Ini kalimat buat kita semuanya yang berikut ini. Ya. Berbahagialah, atau kata ini adalah kata makarios artinya, atau diberkati maksudnya. Diberkatilah kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Ya. Yang tidak melihat Yesus, namun percaya. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 20-23 mengatakan apa? Arahkan telingamu kepada ucapanku. Simpan itu di dalam lubuk hatimu. Jaga hatimu. Karena itu akan menjadi sumber daripada kehidupanmu dan bahkan menjadi kesembuhan bagi yang sakit. Jadi kita harus terus dengarkan suara dia dan simpan di dalam hati kita. Dan kita adalah orang yang sangat diberkati walaupun tidak lihat dia namun percaya. Itu sebabnya terjadilah perjalanan ke Emmaus yang Yesus sedang ajarkan kepada kedua murid ini. Kita baca Lukas 24 ayat 13 mengatakan begini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira sekitar 11 kilo. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Datang dia. Cuman 2 loh muridnya, dan itu bukan ring satunya, namanya satunya Kleopas. Kenapa mereka pulang kampung? Karena mereka sedih, mereka kecewa, mereka patah hati pastinya, karena mereka melihat gurunya, atau paling tidak mereka mendengar gurunya mati secara brutal di kayu salib. Yang tadinya mereka harapkan bisa menolong mereka, gurunya mati secara brutal. Disiksa secara luar biasa. Alkitab tidak mendokumentasikan apakah Kleopas dan temannya itu ada di Bukit Golgota. Satu-satunya murid yang didokumentasikan di Alkitab yang ada di atas, di depan kayu salib, hanya Yohanes. Semua murid kabur. Yang satu menjual Yesus, yang satunya menjual Yesus. Hanya satu yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib. Namanya Yohanes. Makanya Yohanes menulis kitabnya berbeda. Dia bukan synoptic gospel, dia bukan Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas itu sinoptik karena mereka tiga-tiganya penulisannya itu serupa. Yohanes Injil juga, tapi tidak serupa. Dia tidak memulai kitabnya dengan kelahiran Yesus. Dia bahkan memulai ayat pertamanya dengan sesuatu yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dia mendapatkan pewahyuan yang beda. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, bacalah kitab-kitab Yohanes. Ada 5 kitab dia tulis di Perjanjian Baru. Karena dia lihat sendiri bagaimana kasih yang luar biasa terjadi di depan mata dia. Dan sebelum Yesus mati, Yesus menitipkan ibunya kepada dia. Berarti dia menulis bukunya juga dari pandangan langsung dari ibunya. Jadi makanya kitabnya berbeda. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Ada perkara-perkara yang ditulis sama dia dari angle yang berbeda. Oke, perhatikan ayat 16 dan ayat 17. Ayat 16 dan 17 mengatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka ini, kedua murid ini, tidak dapat mengenal dia. Ini jantung daripada perjalanan ke Emmaus, dibutakan mata mereka. Ini seolah-olah seperti latihan,
bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke surga, mereka tidak akan lihat dia lagi secara fisik. Kenapa Yesus harus naik? Supaya dia menjadi maha hadir. Waktu dia ada di muka bumi ini, dia terbungkus dengan casingnya tubuhnya manusia. Ketika dia naik ke surga, dia menjadi omnipresence, maha hadir. Dia harus naik ke surga. Dan dia lagi memberikan sebuah transisi pelatihan bagi kedua murid ini dan juga pesan kepada kita. Dibutakan mata mereka, disengaja dibutakan mata mereka. Karena Yesus mau perjalanan ini betul-betul mereka harus paham dan harus mengerti dan harus tahu siapa Yesus sebenarnya. Akhirnya Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lukas menulis cukup detail. Dia mementahkan teori-teori yang mengatakan, kan mereka lagi jalan. Mereka apakah perhatiin lah orang yang ada jalan bersama dengan dia? Tidak. Mereka berhenti. Mereka pasti saling tatap-tatapan. Betul-betul mata mereka dibutakan. Ini seperti dibuat exclamation mark sama Lukas. Dibuat sebuah pernyataan yang lebih tegas lagi bahwa betul-betul mereka pandang-pandangan dan mereka dibutakan matanya. Mereka nggak bisa lihat Yesus. Ya, kita lihat ayat yang ke-18 sampai 21. Seorang dari mereka namanya Kleopas, bukan ring satunya. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Belaga-belaga nggak tahu. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dulu saya harapkan loh. Dulu saya harapkan dia bisa menolong saya. Itu jeritan anak-anak Tuhan juga. Dulu saya harapkan loh Pak, saya harapkan Yesus bisa tolong saya. Mana Pak? Buktinya lihat nih, semuanya terjadi seperti begini. Mana Pak? Sering kali kita nih bertanya begini sama Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Kapan nih Tuhan selesainya? Mau kemana nih Tuhan? Kok bisa Tuhan? Kita bertanya seperti begitu. Itu pertanyaan yang sah. Gak ada yang salah sama pertanyaan begitu, tapi hati-hati Bapak Ibu, orang yang terus-terusan bertanya dan lupa mengucap syukur, ujung-ujungnya mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Tuhan bisa gak sih? Makanya kenapa setiap dalam perjalanan ini kita dikasih yang namanya firman Tuhan dan dengan jelas Alkitab mengatakan firman itu pelita bukan lampu sorot. Yang sering kali kita mau lihat kan ujung daripada perjalanan kita, Tuhan gak kasih lihat. Tuhan cuma kasih lihat langkah demi langkah, hari lepas hari. Dan seringkali kita komplain. Tuhan, kau gak kelihatan ujungnya, ntar gimana Tuhan? Tuhan bilang gini, tenang, saya lagi kerja, kamu jalan sama saya. Kenapa cuma ada pelita kecil? Supaya imanmu bertumbuh. Kamu tahu bahwa kamu jalan sama saya. Kalau kamu jalan sama saya dengan pelita yang kecil, walaupun kecil, ujungnya pasti aman dan nyaman. Karena kamu jalan sama saya. Itu sebabnya banyak orang akhirnya tidak ngalamin Tuhan karena komplain kerjaannya. Saya waktu terbaring sakit, dan waktu itu saya dirawat di Singapura dan anak saya yang pertama itu lagi SMA di sana. Setiap kali dia datang ke kamar, itu selalu Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu dia datang ke kamar itu dengan bangkelannya dia, bawa laptop dan segala macam, dia belajar di sebelah tempat tidur saya. Beberapa kali dalam perawatan saya dalam posisi yang sangat kritis dan hampir beberapa kali meninggal. Dan selalu kejadiannya Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi yang fit. Dan dia nggak bisa lihat. Pertama kami belum sadar, tiba-tiba minggu kedua, minggu ketiga. Lama-lama saya bilang gini, ini kok lucu ya? Setiap kali kritis selalu Senin sampai Kamis. Setiap kali dia datang dan dia harus belajar karena dia harus menghadapi ujian akhir. Dia belajar itu bisa seharian di situ. Dia kadang-kadang tidur di sebelah saya. Dia belajar, dia nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Karena dia tenang lihat bapaknya oke di depannya dia. Akhirnya saya memberikan pesan kepada istri saya dan memberikan pesan kepada suster-suster di situ. Karena dia kenal sama semua suster. Dia kalau datang bawa makanan bagi saya. Kalau dia datang di koridor itu udah kedengeran suaranya. Karena dia teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gitu ya. Dia happy pokoknya saat itu. Karena dia selalu melihat saya dalam kondisi oke. Jadi saya kasih pesan sama suster-suster, jangan kasih tahu ya, bahwa saya beberapa kali itu hampir mati dalam kondisi yang kritis, leukosit atau darah putih saya udah sampai angka 0 dan seterusnya. Kondisinya udah mengerikan lah.
masuk ruang tindakan berkali-kali, tapi itu selalu Senin sampai Kamis. Saya pesan sama istri saya, jangan kasih tahu. Akhirnya kami sadar, rupanya Tuhan membutakan mata dia. Bapak Ibu, setelah saya menerima mujizat Tuhan, Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, di bulan Mei 2019, saya dapat email dari Rektor Biola University dari Amerika. Salah satu sekolah yang anak saya masukkan aplikasi. Dia tulis begini, berdasarkan angka daripada ujian anakmu, kami memberikan beasiswa yang sangat besar. Karena angkanya luar biasa excellent, one of the best katanya di Asia Tenggara. Dan kami memberikan kemudahan-kemudahan bagi anak Bapak untuk bisa nanti bekerja dan seterusnya di kampus. Kami akan berikan banyak kemudahan bagi dia. Segera kirim anakmu. Sebelum dia berangkat, saya kasih tahu sama dia. Saya kasih tahu semua yang kejadian sama saya. Dia nangis, dia komplain, dia bilang gini, kenapa aku gak dikasih tahu? Di situ saya mengutip Roma 8 ayat 28, coba Bapak Ibu baca. Dimulai dengan kalimat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu kapan? Kita tahu kapan? Saya kutip, saya katakan begini, aku dan kamu tahu sekarang. Sekarang itu kapan? Setelah semuanya selesai. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang percaya. Selagi melewati masalah, kita nggak bisa lihat. Karena dia lagi kerja. Kita tahunya kapan? Setelah udah selesai semuanya, kita bisa nyatakan dan deklarasi, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, merangkaikan segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi aku. Itu saya kutip dan dia nangis di airport. Saya bilang gini, Kak, Tuhan bisa merangkaikan segala sesuatu sampai kamu akhirnya bisa belajar, dapat angka baik, dapat beasiswa. Kalau saat itu kamu lihat Dedi dalam kondisi kritis, kamu nggak bisa belajar, angka kamu pasti jeblok, kamu nggak dapat beasiswa. Lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Tahunya kapan? Nanti pas sudah selesai. Kita deklarasi, aku tahu sekarang. Dia pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu. Jadi kalau lagi jalan lihat masalah, posisi hati kita dan pikiran harus senantiasa apa? Mengucap syukur. Karena dia lagi kerja. Alami Tuhan dalam hidup ini. Dan setelah itu kita baru tahu bahwa, oh gitu toh Tuhan. Pantesan firman itu pelita. Firman itu hanya menguatkan saya hari ini, besoknya harus dikuatkan lagi, besoknya dikuatkan lagi. Gak apa-apa Tuhan. Supaya di ujung daripada perjalanan ini, akunya diubahkan Tuhan. Aku makin kuat, imanku bertumbuh. Ayat 22, Lukas, kembali ke Lukas ayat 22. Firman Tuhan katakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesusnya tidak mereka lihat. Mereka katakan gini, kami udah dengar katanya dia bangkit. Mana? Kami belum lihat kok. Banyak orang Kristen seperti ini, banyak orang Kristen yang katanya bisa, hidupnya tidak dikuasai firman. Cuman sekedar tahu dan ngerti aja. Tapi nggak dikuasai firman hidupnya. Akhirnya sering kali ketakutan dan membutuhkan orang Kristen atau temannya yang hidupnya dikuasai firman menghampiri dia dan mengatakan apa? Kamu tahu nggak? Alkitab kan mengatakan begini. Terus orang yang hidupnya nggak dikuasai firman bisa bilang gini, aku udah tahu loh pada firman itu, tapi ketika kamu ngomong kenapa beda ya? Karena yang ngomong itu hidupnya dikuasai firman. Itu sebabnya jangan katanya alami Tuhan. Makanya ya setiap kali ada masalah itu kesempatan bagi kita ngalami Tuhan sebenarnya. Kalau kita mempunyai paradigma yang dewasa, setiap kali ada tantangan Tuhan, ini kesempatan Tuhan, aku ngalami Tuhan. Apalagi yang harus diubahkan dalam hidupku Tuhan. Ingat semua yang ada di perjanjian lama, sudah dimentahkan sama Yesus, dimasukin ke dalam sini sama dia. Dimasukin dalam sini. Jadi kita harus paham satu persatu, tadi sudah dijelaskan di Voice of Pentecost. Salah satunya adalah ketaatan yang kita lakukan sekarang bukan supaya kita dilayakan sama Tuhan, bukan. Kita hidup taat karena kita sudah dilayakan. Itu sebabnya jangan pernah berdoa begini, Tuhan layakan aku datang ke hadirat-Mu. Itu doa yang paling salah.
Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan sudah melayakkan aku dan aku bisa menghampiri tahtamu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Dulu ada hari pendamaian. Hari pendamaian itu ketika imam besar Harun harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu ruang yang paling sakral saat itu. Ruang yang paling mengerikan saat itu. Dan imam besar Harun itu kalau dia nggak kudus, dia mati di dalam situ. Bahkan sebelum dia masuk ke dalam hari pendamaian yang terjadi sekali setahun, untuk dia memberikan atau memercikan darah hewan supaya bisa menghapus dosa bangsa Israel, itu pasti sehari sebelumnya selamatan di rumahnya. Mungkin tumpengan doa sama-sama sama keluarganya, karena ada kemungkinan besar kalau besok dia nggak kudus, mati dia. Ada 19, kira-kira ada 19 korban yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dia harus bersihkan dirinya supaya dia bisa menghampiri ruang Maha Kudus. Dan membawa percikan atau darah daripada hewan. Dipercikan di tabut perjanjian yang di atasnya ada kerub. Ada lambang daripada sayap daripada malaikat. Ketika dipercikan, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan harus melihat manusia dari lensa hukum. Karena Tuhan itu konsisten. Your word is above my name. Firman-Nya melebihi namanya. Apa yang sudah disiratkan oleh firman-Nya tidak bisa kembali. Dia nggak bisa menggagalkan. Dia harus melihat manusia dari lensa hukum. Nggak kudus, mati. Saat itu begitu. Jadi waktu hadiratnya turun, kalau imam besar Harun tidak kudus, mati dia di situ, dicek sama teman-temannya karena dikasihin tali di kakinya. Ada loncengnya. Ding 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 ding. Kalau dia nggak respon, itu berarti udah jadi jenazah di dalam. Ditarik sama temannya keluar jenazahnya. Temannya nggak berani masuk ke dalam. Bisa mati juga di dalam situ. Ditarik jenazahnya. Nah, di dalam perjanjian baru, ada seorang imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia tidak membawa darah daripada hewan. Dia membawa darahnya sendiri. Siapa dia? Yesus. Dan ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib, apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah dua. Itu dengan kata lain, sorga sedang memberitahu kepada kita semuanya, ruang Maha Kudus sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya kita bisa menghampiri tahtanya dia, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Aku kotor Tuhan, aku berdosa, sini. Yang ada aku akan bersihkan dirimu. Gak ada orang, sekarang gak ada lagi orang yang bersih-bersih sebelum mandi, gak ada. Dulu bersih-bersih dulu sebelum masuk ruang Maha Kudus, sekarang gak ada. Dalam posisi berdosa datang kepada Tuhan, yang ada adalah kasih karunia, dihapus dan sudah dihapus dosanya, yang ada adalah pengampunan, bukan penghakiman, bukan penuduhan, ya, bukan yang namanya sebuah amarah yang Tuhan lakukan, murka Tuhan atas manusia, sudah gak ada lagi. Itu sebabnya datang ke hadirat Tuhan dengan katakan terima kasih Tuhan, aku sudah dilayakkan. Ngalami Tuhan tuh kayak begitu karena kasihnya begitu besar. Dan kemudian ayat yang ke-25 dan 26, ini sebuah teguran yang sangat-sangat indah sebenarnya. Dia katakan begini, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Setiap kali ada teguran daripada Tuhan, selalu unsurnya adalah sebuah kasih karunia. Roh Kudus menginsafkan, iblis menuduh. Jadi kalau di dalam pikiran kita masih ada tuduhan, masih ada rasa dihakimi, masih dikasih ingat sama masa lalu, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Yang Tuhan akan terus datangin kepada kita adalah, sudah ya nak, aku sudah menghapus bahkan melupakan dosamu. Sekarang maju. Kasih karunia bukan tiket untuk buat dosa, kasih karunia untuk memerdekakan hidupmu. Itu Tuhan. Itu sebabnya akhirnya diundang masuk Yesusnya. Gak ada tersinggung atau segala macam dari murid-murid ini. Walaupun kata-katanya cukup keras. Betul, teguran Tuhan keras tapi penuh dengan kasih karunia. Ya. Kemudian ayat yang ke-27. Ini adalah ayat yang membuat saya suka iri rohani kalau saya baca ayat ini. Karena Yesus memberitakan dirinya sendiri, khotbah kepada mereka live di sini. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dia berkisah tentang dirinya sendiri kepada mereka, dan mereka tidak sadar itu Yesus. Kira-kira tahun 2018, saya nganterin anak saya sekolah. Keaton itu waktu itu masih umur sekitar 13 tahun kalau nggak salah.
sebelum pandemi. Saya waktu antar dia ke sekolah, di perjalanan dia bilang gini, Dad, drop me off di tempat lapangan bola. Jangan di sekolah karena ada pertandingan bola dekat sekolah. Oke, bos. Saya kalau pagi supirnya dia itu bos saya ya. Waktu sampai di tempat lapangan bola, dia bilang gini sama saya, Dedi, tolong tas sekolah aku ini yang berat ini, tolong di drop sama satpam di sekolah, pas nanti lagi pulang kan lewat sekolah. Kenapa tas anak sekolah sekarang berat-berat ya Bapak Ibu ya? Kayak dimasukin batu kali itu gak? Cuman saya atau sama ya, semua gitu ya, sama ya. Beratnya luar biasa. Nah, waktu saya lagi udah drop dia dan saya lagi mau bawa tasnya ke sekolah, ada telepon dari bos yang lebih besar, komisaris utama. Tahu siapa? Tahu ya, semua langsung bilang istri gitu ya. Emang istri itu merajalela di rumah ya. Luar biasa ya. Komisaris utama telepon, sayang, itu anak lupa makan breakfast tadi pagi. Itu rotinya ketinggalan di rumah. Berarti itu anak belum makan loh. Nanti abis main bola pasti kelaparan dia. Kamu tolong beliin roti ya. Oke bos. Saya mampir di Indomaret karena dekat sekolah. Di situ ada roti. Saya lihat ada roti. Saya masukin 2 roti ke dalam tas. Saya beliin 2 roti dan saya masukin ke dalam tasnya. Dengan harapan kalau nanti dia buka tasnya, dia makan rotinya. Saya kasih ke satpam, saya tinggal. Siang hari waktu saya jemput dia, salah satu pertanyaan pertama saya adalah, Dek, udah dimakan gak rotinya tadi? Yang ada di dalam tas kamu. Tiba-tiba dia begini, itu dari Dedi ya? Iya, mana aku tahu. Aku tadi sampai keluarin tuh roti 2, aku tanya sama teman-teman aku, ini ada yang punya gak? Karena aku pikir ada yang salah masukin. Kan waktu dari rumah gak ada roti. Ya tapi kan udah di dalam tas kamu, berarti itu punya kamu. Belum tentu, katanya gitu. Kan Dedi yang ngajarin, kalau nggak tahu sumbernya dari mana jangan dimakan. Bener loh dia, bener loh. Terus dia bilang apa tau nggak? Dedi yang ngajarin, kalau nggak tahu sumbernya dari mana kan bahaya. Bisa-bisa itu dalamnya narkoba gimana? Ayo, ya ngajarin sendiri kok begitu, ayo. Iya bener juga sih. Tahu nggak dia bilang apa? Dedi punya nggak WhatsApp aku? Ya punya lah. Lain kali WhatsApp, kasih tahu, Dek ada roti, makan ya, sederhana toh, dah katanya gitu. Ini bener juga sih, saya yang salah. Waktu udah mau sampai rumah, dia bilang gini sama saya, Dad, kalau tadi nih misalnya ya, ada mobil Bluebird lah, kadang-kadang kalau saya sama istri saya nggak bisa jemput, kita order Bluebird lewat aplikasi atau enggak Gokar. Buat dia. Kadang-kadang dia order sini tapi lebih sering kita. Kalau tadi nih sampai ada taksi datang atau mobil jemput aku dan aku belum dengar apa-apa dari Dedi sama Mami, aku tidak akan naik mobil itu. Karena aku selalu percaya suaranya Dedi sama suaranya Mami. Paham kan? Hebat banget kamu ya. Di situ saya ditegur sama Tuhan. Anakmu aja begitu. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Memang susah, bagi murid ini juga susah untuk bisa percaya dengan semua berita yang Yesus sedang beritakan kepada mereka berdua. Dan mereka lihat dia tapi mereka tidak tahu itu Yesus. Kita akan berhadapan dengan firman-firman yang diberitakan. Dan kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari orang, bahkan pengalaman dalam hidup ini. Itu sebenarnya adalah Tuhan sedang menyatakan dirinya sama kita. Walaupun kita nggak lihat dia. Dan dia tahu betapa sulitnya hidup ini karena setiap hari yang kita lihat adalah masalah. Yang kita lihat adalah penyakit. Yang kita lihat adalah pergumulan hidup. Dan dia tahu itu semuanya. Itu sebabnya dia katakan kamu adalah orang-orang yang diberkati. Walaupun kau tidak lihat aku secara fisik namun engkau percaya kepadaku. Simpan semua firman yang aku beritakan di dalam lubuk hatimu. Kemudian ayat yang ke-28, saya suka sekali dengan ayat ini karena mengatakan begini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan adalah sebuah tulisan yang sangat indah yang Lukas tulis. Itu ya, dia lagi kasih tahu sama kita, Yesus tidak akan pernah paksa kita. Bayangin loh, udah sampai di rumah, dia berusaha untuk, tadi di awal, kalimat yang digunakan sama Lukas adalah dia mendekati murid ini, 2 murid ini.
Lukas menggunakan kata bapaknya berlari menyambut anak yang terhilang. Dia akan berlari, dia akan mendekati kita, dia akan ulurkan tangannya kepada kita untuk memeluk kita. Ada titik di mana kita harus mengambil keputusan, mau nggak dipeluk dia? Mau nggak kita mempersilahkan dia masuk ke dalam hidup kita? Itu sebabnya Lukas menulis ini. Dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan itu, pasti di dalam hatinya begini. Oh udah sampai ya, ini rumahmu ya. Ya udah deh, saya jalan dulu ya. Itu kayak gitu tuh mungkin conversationnya. Dengan harapan di dalam hatinya pasti gini, undang dong aku masuk. Itu Tuhan loh. Karena dia tidak akan paksa kita. Itu sebabnya diberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi ketika kita memilih untuk mengambil semua firman-Nya dan menyimpan di dalam lubuk hati kita dan mengundang dia masuk, perkara besar terjadi. Di sini siapa yang ada yang suka main basket nggak di sini? Ada yang suka main basket? Ada yang nggak ada? Oh ada 1, 2. Tahu dong basket yang warnanya oranye tuh ya. Saya ini pencinta basket. Saya masih ikutin sampai hari ini. Saya bahkan masih nonton live di sana sama anak-anak saya. Jadi tahun 90-an waktu saya masih kuliah, salah satu pemain idola saya namanya Michael Jordan. Ya pernah dengar ya nama itu ya. Dia mirip saya, bukan saya mirip dia ya. Sekarang sepatunya kan mulai keluar lagi, jadi pasti tahu lah ya Air Jordan 1, 2 keluar lagi dan jadi mahal gitu ya sekarang. Tahun 90-an, dia idola saya suka main basket. Sampai hari ini saya masih suka. Teman saya datang ke apartemen saya di sana. Dia bilang gini, Bill, gue punya tiket nonton Michael Jordan di stadionnya. Buat elo sama buat gue. Oh iya? Iya, ini hadiah ulang tahun buat lo. Wah, saya senangnya minta ampun. Saya senangnya minta ampun dikasih kado ulang tahun nonton Michael Jordan. Jadi setelah udah dia bilang begitu, dia bilang besok kita berangkat ya. Karena kita harus drive 9 jam ke kota itu, kota Chicago. Besok kita berangkat, sampai di sana saya bilang gini sama dia. Lu tahu nggak, ini sekitar tahun 96. Lu tahu nggak, ada restorannya Michael Jordan di sini. Oh iya, kita makan di situ dulu, baru kita nonton gamenya. Oke. Jadi kita ke sana, kita makan di restorannya namanya Michael Jordan Restaurant. Udah tutup sekarang, udah nggak ada. Jadi waktu saya masuk ke dalam sama dia, itu di lantai pertama itu cuma koridor aja. Setengahnya ruangan ini lah, cuma segini nih. Koridor panjang, di situ di belakang tuh ada pintu, tulisannya VVIP, di sebelah pintunya ada tangga ke atas. Jadi ini jalanan raya di sini, pintu masuk ke sini, ini kosong nih. Koridornya kosong, ada foto-fotonya dia gitu ya, kosong nggak ada orang. Kita jalan, di situ ada ruang VVIP, kemudian ada tangga ke atas. Waktu naik ke atas, restorannya di atas. Besarnya luar biasa di atas. Penerimaan tamu semua di atas. Nah, waktu udah selesai, kita mau pergi ke pertandingan, saya turun dari tangga di belakang. Sama teman saya, turun, sekali lagi ya, koridornya nih gak ada orang, sepi gak ada orang. Lagi turun, tiba-tiba pintu VVIP di belakang kebuka. Tahu siapa yang keluar? Michael Jordan. Keluar. Kaget dong, idola saya. Lemes lutut saya langsung. Hah? Wih, Michael Jordan gitu. Sendirian, gak ada pengawalan. Saya tegur dong. Hey Mike. Dia noleh. Hey Bill. Bohong. Langsung percaya. Emangnya teman gue. Hey Bill, lagi pelayanan ya? Enggak. Dia lihat, hey guys, dia bilang gitu. Ramah ternyata kan. Ramah banget. Bapak Ibu bisa tahu apa yang terjadi. Saya turun, saya, Michael Jordan, teman saya. Jalan ke depan bertiga sambil ngobrol. Gak ada yang ganggu udah, gak ada orang. Gak ada pengawalan, cuman bertiga kita ngobrol. Makan apa? Thank you ya udah datang ke sini ya. Makan apa? Terus dia tanya sama teman saya, makan apa tadi? Bla 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 segala macam. Udah selesai sampai di luar, dia tanya, you guys mau kemana? Mau nonton your game? Oh good katanya, duduk di mana? Dia tanya, pokoknya ramah banget. Sampai di luar rupanya dari tadi tuh saya pas masuk ada mobil Range Rover parkir di depan. Rupanya itu mobil dia. Saya nggak pernah lupa dia minta kuncinya sama tukang valet, dilempar kuncinya. Saya inget tuh momen-momen itu. Dipegang kuncinya, ditangkap kunci terus dia bilang gini terakhir. Guys, see you at the game. Sampai jumpa nanti. Kita senang banget dia masuk mobil. Dia sempat buka kaca lagi, dia bilang bye guys. Dia sempat gitu kan. Kita senang banget, bye Mike. Dia pergi. Saya sama teman saya loncat-loncat berdua. Kita ketemu Michael Jordan. Pas lagi loncat-loncat begitu, tiba-tiba kita pelotot-pelototan. Kenapa kagak foto tadi? Ya elah, lupa foto.
Teman saya marahin saya karena saya pegang kameranya. Saya marahin dia juga, kenapa lu gak ingetin gua? Bapak Ibu, saat itu gak ada HP tahun 96. Yang ada kamera Fuji. Habis dicekrek, ya kan? Yang ketawa seumuran sama saya. Terus ada proses namanya cuci film, betul gak? Kita lihat hasilnya nanti. Kalau jelek ya jelek dong, kita gak tahu tuh. Yang bingung millennials pas ini. Adalah dulu namanya kamera Fuji itu ya. Saya foto tapi cuman mobilnya udah jalan. Kacanya gelap, Michael Jordan juga gak kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, mana buktinya? Ada tuh buktinya, mobilnya doang. Michael Jordan juga gak kelihatan, tapi itu saya pastikan tuh Michael Jordan. Sedih saya kalau lagi cerita begini nih. Gak apa-apa dilewatin Michael Jordan, asal jangan dilewatin Yesus. Amin. Undang dia masuk dalam hidup kita, ya. Dan yang terakhir dikatakan begini, ayat 29 sampai 32. Mereka sangat mendesaknya, katanya tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini adalah keputusan yang paling luar biasa, ini klimaksnya di sini. Yesus rupanya cuma mau diundang, karena ada perkara besar dia mau beritakan dan mau kasih tahu sama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terjadi ini, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, undang dia masuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia akan nyatakan dirinya, dan kita akan terbengong-bengong. Oh, itu Tuhan toh semuanya. Kita tetap gak akan lihat dia secara fisik, tapi dia akan nyatakan hidupnya. Nyatakan kuasanya, nyatakan kemuliaannya, nyatakan pertolongannya, nyatakan kesembuhan atas hidup kita. Dan yang terakhir mereka katakan seorang kepada yang lain, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pertanyaan retorik bagi kita hari ini, apakah hati kita berkobar-kobar kalau dengar firman Tuhan? Apakah hati kita berkobar-kobar kalau kita lagi baca firman Tuhan? Karena itu Roh Kudus sedang bicara sama kita. Walaupun tidak audible. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Seorang businessman, dia pulang dari perjalanan bisnisnya. Dan dia seorang Kristen yang sangat-sangat cinta Tuhan. Waktu dia mau pulang dari kota yang kecil di Alaska, dia membeli tiket pesawat baling-baling. Pesawat kecil. Dia dengan temannya. Waktu akhirnya mereka masuk ke dalam pesawat itu, pesawat yang sangat kecil, bangkunya cuma 6 Bapak Ibu. Mereka dapati bahwa cuma mereka berdua yang menjadi penumpang di situ dengan pilotnya, jadi cuma bertiga mereka terbang. Jadi dia duduk di depan, pilotnya di sini, temannya di belakang. Waktu mereka terbang, dalam 10 menit pertama semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba terjadi badai yang luar biasa. Pesawatnya mulai tergoyang-goyang, turbulensi cukup parah, dan kilat menyambar di mana-mana. Di saat itu, tiba-tiba pilotnya bilang begini sama bisnismen ini, Pak, tolong doakan saya. Kenapa? Saya suka disorientasi Pak kalau lagi terbang di dalam badai. Lah gimana sih pilot? Terus dia yang lebih parah lagi dia bilang gini, saya punya kecenderungan Pak, pengen pingsan Pak kalau lagi ada badai. Ya gimana sih? Kalau gitu jangan terbang dong tadi. Terus dia bilang gini, iya tadi waktu mau terbang ramalan cuacanya baik-baik aja Pak. Cuman di sini suka berubahnya cepat sekali gitu loh. Habis dia ngomong begitu, dia betul-betul pingsan. Panik dong. Coba Bapak Ibu ada di pesawat seperti begitu dan pilotnya pingsan coba. Panik banget. Dia sama temannya sampai teriak-teriak dan mereka cari radio di kokpit itu. Dan mereka teriak-teriak di situ. Mayday, Mayday, tolong kami. Suara mereka tertangkap sama sebuah pesawat kargo yang sedang lewat di dekat situ, pesawat terbang. Dan pilotnya katakan begini, ada apa? Pilot kami pingsan Pak, tolong Pak. Sebentar ya, saya carikan menara terdekat. Airport terdekat. Dan beberapa menit setelah itu ada suara masuk dari tower atau dari airport terdekat. Dan suara itu mengatakan begini, Pak, saya sudah mendapatkan informasi tentang pesawat Bapak. Di depan saya ada buku manual, cara menerbangkan pesawat kecil itu. Nggak susah Pak, mudah. Bapak ikutin petunjuk saya. Bapak ikutin dan dengar suara saya Pak. Pesan dia daripada tower atau menara itu katakan begini, Pak pesan saya cuma satu, jangan lihat keluar.
Sebentar lagi Pak, ada gunung di depan Bapak. Jangan lihat keluar ya Pak, saya akan bawa Bapak manuver kiri kanan, pencet tombol yang mana Bapak saya akan kasih tahu secara detail. Jangan lihat keluar. Pak, saya bisa lihat Bapak, Bapak nggak bisa lihat saya. Saya bisa lihat Bapak di radar saya. Sama seperti Tuhan hari ini mengatakan, saya bisa lihat Anda nggak bisa lihat saya. Ikutin suara saya. Jangan lihat badai. Dengar suara saya. Singkat cerita, pesawat itu mendarat dengan selamat. Walaupun bouncing sampai 7 kali. Tertangkap CCTV. Karena memang dia bukan penerbang. Sang pilot, sang bisnismen ini keluar dari pesawat. Dia mencari hotel terdekat, dia bermalam di kota itu. Di malam hari itu, sebelum dia tidur, ada ketukan di kamarnya. Dan waktu dia buka pintunya, ada seorang pria berdiri di depan situ. Dia katakan, Pak, saya adalah pria yang dari menara di airport tadi. Sang bisnismen memeluk pria itu. Terima kasih, engkau menyelamatkan nyawaku. Si pria itu, yang dari menara itu mengatakan begini, Pak, Bapak hebat Pak. Bapak dengerin suara saya. Bapak mendarat dengan selamat. Saya pernah mengalami kondisi yang serupa seperti begini Pak. Pilotnya jatuh Pak dengan pesawatnya. Karena dia terus lihat keluar. Dia mengalami disorientasi, dia nggak dengar suara saya. Satu hari nanti Bapak Ibu, kita akan berjumpa dengan suara yang kita dengar setiap hari. Yaitu Tuhan. Dan di hari itu kita akan berpelukan dengan dia. Dan di hari itu dia akan katakan, luar biasa, selama hidupmu engkau dengarkan suaraku dan hari ini engkau pulang dengan selamat. Dengarkan suara dia, arahkan telinga kita kepada ucapannya. Walaupun it's only the voice, cuma hanya sekedar suara, tapi suara itu adalah firman yang menguatkan, bahkan menyembuhkan kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Aku telah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kegudamu. Masyurkanlah.